Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa suaranya jelas? Ini sedikit gangguan saya di laptop, soundnya ada masalah. Jadi saya pakai dua, suara dari handphone, mungkin dari view-nya dari laptop. Mohon maaf, Cukup nggak jelas, sempat cukup untuk jelas. dalam waktu dekat. Terima kasih yang kami hormati juga Pak Waskito, Wakil Dekan 1, dan terima kasih Pak Mukhlidi, Wakil Dekan 3. Ini kebetulan beliau ini adik tingkat saya dan kebetulan juga orang rumahnya orang kampung kami juga Pak Yakumbu ya. Dan yang kami hormati juga senior rekan sepuh yang sangat mendidik kami dulu itu Pak Zaref. Ya, banyak bimbingan dan motivasi dari beliau dulu semenjak tahun 97, 25 tahun yang lalu kami di Batam. Dan begitu juga Kanda Armon. Ya, kebetulan kami sama-sama orang Payakumbuh nih ya. Terima kasih Kanda, banyak bimbingan yang saya dapat selama saya di Batam terutama. Dan seterusnya mungkin Pak Dodi, ini bos saya dulunya di perusahaan yang lama, dan sangat banyak membantu dan membimbing saya, sampai dia berangkatkan saya 2 kali saya ke Jepang, waktu di tempat yang lama. Kemudian rekan saya, Pak Bujang Rasid, yang hadir juga pada saat ini, ya ini rekan Salapiak seketiduran, ya. Jadi kami memang seangkatan sama beliau, dan saat ini ya sudah beda jalur. Dulu sama-sama di industri kami, sekarang beliau di guru. Kemudian ada lagi saya lihat Pak Mukhtarudin, ya. Ini senior saya juga, banyak yang sangat membangun dan membantu saya dan memotivasi saya dalam hal-hal apapun, organisasi, pekerjaan terutama juga. Dan yang kami sayangi adik-adik mahasiswa semuanya, terima kasih untuk datang dan termotivasi. Mungkin yang hadir saat ini saya rasa punya motivasi dan kuat untuk lebih berkembang dan lebih maju ke depannya. Ya, semoga. Oke lah, sebelumnya mungkin sama dengan Kanda Armon tadi, saya juga belum mempersiapkan PowerPoint atau presentasi. Seperti apa yang disampaikan Pak Yadi, saya sangat appreciate, sangat berterima kasih dengan adanya Genom ini. Jadi betul-betul memberikan inovasi dan menjembatani antara adik-adik mahasiswa terutama, dan pembagian pengalaman atau sharing pengalaman dari rekan-rekan alumni semuanya. Jadi dalam hal ini ya mungkin dari apa yang diutarakan Pak Yadi sebagai inovator dari Genom ini, ya kita sharing pengalaman, mungkin ada info problem lapangan dan ide-ide inovasi. Ya sangat tertarik, ya mungkin saya tidak menyediakan presentasi atau PowerPoint-nya, jadi mungkin saya berbagi pengalaman dulu. Saya nama Pepi Hermanto, sudah bergelar datuk, banyak teman-teman manggil datuk. Jadi dalam hal ini saya tamat masuk BP 91 tamat tahun 96 akhir September, dan 97 langsung merantau ke Batam sampai sekarang. Jadi sudah lebih dari 25 tahun di Batam, lebih dari separuh umur saya di Batam. Lebih lama pula di Batam dibandingkan dari kampung sendiri. Ya, jadi dari yang pertama saya di sini sampai sekarang, kelemahannya mungkin saya cuma sebagai karyawan, buruh kalau bahasa ininya di perusahaan. Jadi belum pernah mengecap jadi seorang guru atau pendidik yang seharusnya saya lakonin juga. Karena kita di tamat dari FPTK itu dulu diharuskan menjadi guru. Tapi banyak dari teman-teman yang keluar ke industri, dan saat ini itu sangat membaguskan. Pertama Kanda Rusdi. Ya, Kanda Rusdi itu senior saya yang membina saya juga dulu nih, di tempat yang lama. Jadi dalam hal ini saya pertama bekerja dan masuk ke perusahaan di Batam itu namanya Kyocera. Salah satu Kyoto Ceramic dari Jepang, perusahaan yang sangat besar dan saat ini dan punya momentum yang sangat kuat. Di sana saya pertama masuk itu jadi supervisor production bersama Pak Rusdi. Yang langkahnya waktu itu matematikanya cuma pakai kalkulator yang biasa. Kalau dulu kita di kampus pakai FX, itu nggak perlu ya Pak Rusdi ya. Cukup tambah kali kurang bagi katanya. Jadi kita ngitung produksi, bagaimana produksi naik, bagaimana target bisa tercapai, dan bagaimana keuangan atau apa yang direncanakan oleh perusahaan itu terpenuhi. Itu jadi tambah kali kurang bagaimana orang bisa bekerja seoptimalnya. Itulah targetnya, mengatur orang. Jadi banyak-banyak macam
dengan kelakuan atau tingkah orang. Itu pengalaman yang sangat berharga. Awal saya masuk itu memang ditanya sama Jepangnya, apa motivasi kamu masuk perusahaan, sedangkan latar belakang kamu guru. Waktu itu saya cuma pandai-pandai menjawab aja, karena beberapa guru saya bilang dulu, yang pertama kita harus pandai itu skillful, punya keilmuan. Kedua, pandai-pandai, gitu. Pandai menempatkan waktu, gitu. Jadi waktu itu saya menjawab, kamu nyangka seorang guru itu gampang? Kita punya target loh, katanya. Jadi saya ada latar belakang yang perbedaan dari murid kita itu, bagaimana mencapai target yang sama. Kata-kata itulah yang membuat dia itu tersentuh dan mungkin salah satunya memilih saya untuk bekerja di situ. Ya inilah, selama di Kyocera, saya 8 tahun dan 2 kali diberangkatkan ke Jepang, itu termasuk Pak Dodi yang memberangkatkan saya dulu. Saya mendapat satu ilmu atau pengembangan ilmu. Awalnya dari production, saya ingin keluar dari sana, dan saya juga mengembangkan dari teknikalnya. Salah satunya orang di luar orang Jepang yang mendapatkan technical knowledge about tentang osilator, bagaimana seramik dibuat itu bisa menjadikan resonator. Itu saya. Jadi sehingganya ada IC matching. Sehingganya saya punya ruang khusus. Jadi saya handle dari production juga dan handle dari teknikalnya juga. Sehingganya untuk sebuah remote TV, bagaimana dia berosilasi bisa komunikasi dengan pesawat televisinya, itu tergantung dari osilator yang dibuat oleh Kyocera. Jadi saat itulah saya mempunyai suatu decision untuk melakukan pengukuran dan teknikal di sana. Memang saya latar belakang saya lulusan dari elektro listrik, tapi saya punya background juga untuk di elektronik, karena waktu sebelum masuk ke kampus saya juga bekerja di bengkel elektronik dulu, ya biasalah. Dan sampai di Padang, ya mungkin dari latar belakang orang tua yang kurang mampu juga, saya memang seperti apa yang disampaikan Kanda Armon tadi, memang untuk cari duit itu ya harus pandai-pandai juga. Ya kerja kemana-mana, servis TV, servis ini ya untuk tambah cari biaya kuliah. Dan hal itulah yang membuat saya juga termotivasi selama di Kyocera. Dan hal itu juga saya dapatkan suatu penghargaan dari Kyocera yang selama itu. Dan 8 tahun di Kyocera, akhirnya saya berhenti karena perusahaannya juga tutup. Kami sama Pak Dodi terakhir sampai menutup perusahaan itu, gitu. Dan semenjak tahun 2005 saya berhenti dari Kyocera, langsung disambut oleh Oceaneering. Saya kenalkan perusahaan Oceaneering ini adalah salah satu perusahaan yang boleh dikatakan terbesar di Amerika, Houston, dan dia bergerak salah satunya yang bidang saya sekarang ini adalah di bidang inspection, NDT, di bidang perminyakan, oil dan gas. Dan kemudian di bidang yang lainnya juga ROV, Remote Operated Vehicle. Kalau mungkin kita melihat film Titanic, itu di awal film itu tuh ROV Oceaneering yang dipakai di sana untuk bagaimana robot itu masuk ke dalam laut dan menginspeksi apa yang terjadi di laut dan melakukan pekerjaan di bawah laut. Itulah yang terjadi. Kemudian di Oceaneering juga ada space. Salah satu stiker yang menempel di satelit NASA itu adalah stiker Oceaneering. Itu cukup bangga juga bagi kami, dan termasuk perusahaan yang besar di Amerikanya. Dan saat ini ya saya di bidang NDT, namanya non-destructive test atau tes tidak merusak. Nah, inilah yang kita kembangkan, bagaimana menginspek atau melakukan pemeriksaan terhadap las-lasan, terutama welding, terutama untuk konstruksi atau pipa minyak di pipeline. Jadi selama di Oceaneering ini ya mungkin cukup berharga bagi saya pengalaman ini, dan alhamdulillah sudah 15 negara saya coba masukin dan mengembangkannya. Ini sudah di luar dari rule-nya, latar belakangnya saya dari elektro awalnya. Awalnya saya ke Oceaneering ini, saya salah satu membidangi di bidang crawler namanya. Crawler itu adalah alat yang bisa menginspeksi pipa minyak dari dalam dan menggunakan sinar X. Ya mungkin bagi kita yang sudah pernah di ronsen, itulah pekerjaan kami sebenarnya, tapi kami melakukannya dengan pipa. Lebih dahsyat lagi dari apa yang dilakukan kepada di rumah sakit, di ronsen. Jadi itulah yang saya lakukan. Kenapa bisa masuk saya ke sana? Ini mungkin suatu
keberuntungan juga dari saya. Jadi awalnya saya tidak paham sama sekali. NDT, perusahaan saya masuk itu Oceaneering, NDT. Saya kepanjangan NDT aja baru paham itu setelah saya sampai di Inggris tahun 2005. Jadi jangan ini sekali saya waktu itu kepanjangan perusahaan itu baru saya tahu, saya kenal gitu. Tapi alhamdulillah di sana saya dibimbing dan dibina sampai alat yang namanya crawler itu yang terkenal dulu di Inggris, akhirnya saya memahami. Sampai sekarang blueprint dari crawler itu ada sama saya. Karena yang orang Inggrisnya sudah pensiun. Ini beruntung sekali namanya. Alhamdulillah gitu. Nah, itu dalam elektroniknya. Jadi di sana bagaimana crawler ini bekerja di dalam pipa, bergerak dalam pipa, dan sedangkan kita tidak melihat, itu dioperate dengan menggunakan ada radioaktif. Namanya iridium 192. Ah, yang menariknya lagi, saya dari awal tidak ada background dengan radiasi, dan sekarang alhamdulillah saya memiliki capability atau kompetensi di bidang radiasi dan radiografi. Ya, mungkin dalam hal ini kalau berbicara dengan radiasi, ya mungkin itu tak lepas dari nuklir. Jadi kalau kita mau bekerja dengan radiasi, itu harus ada izin bekerja sebagai pengendalian nuklir, namanya SIB. Surat izin bekerja dalam kenukliran, dan itu akan dikeluarkan oleh Bapeten, Badan Pengawas Tenaga Nuklir Indonesia. Nah, jadi dalam hal ini pekerjaan saya berhubungan dengan radiasi dan harus dikeluarkan dengan SIB. Tapi yang lebih menarik lagi, apa yang disampaikan Pak Zareb tadi di awal, ada tiga tungku lah, tiga bahan kompetensi lah yang mendukung dalam satu teknologi di tempat kita. Ada industri, ada pemerintah, dan satu lagi ada dunia pendidikan, masuk kampus. Dan teknologi itu masuknya ke industri. Sehingga orang industri duluan lebih paham dibandingkan dengan orang dunia pendidikan. Itu kalau di tempat kita. Dan pemerintah membuat aturan bagaimana itu terjadi kesinambungan antara industri dan pendidikan. Itu aja sebenarnya. Dan keberuntungan ini, teknologi yang masuk ke industri yang saya dapat dari Inggris, yang saya dapat dari Amerika, itu saya lebih dulu mengetahui. Sehingga saat saya balik ke Indonesia, saya bekerja dengan radiasi. Waktu itu saya tidak punya izin untuk di Indonesia untuk bekerja. Walaupun seorang skumaster atau Rossi lah pembalap gitu kan, kalau dia balap mengendarai motor di Indonesia kalau tidak punya SIM C mungkin nggak boleh ya Pak ya. Nah, jadi waktu itu saya dilarang, tidak punya SIB gitu. Jadi sedangkan kalau untuk di luar Indonesia, alhamdulillah saya sudah kemana-mana. Saya bekerja di Norwegia, saya bekerja di Inggris, saya bekerja di India dalam radiasi, dan sudah 5 tahun baru saya dapat izin di Indonesia. Dan itulah yang saya ungkapkan di Bapeten dan di Batan, Badan Tenaga Atom dan Nuklir di Serpong. Dan saya sudah punya ini kemampuan. Dan malahan waktu saya melakukan pengambilan SIB itu saya disuruh untuk menjadi pengajarnya. Karena saya lebih paham dengan apa yang diajarkan terutama untuk radiasi dan sinar X dan sinar gamma untuk inspeksi di pipa minyak. Itulah yang saya alami. Jadi dari sana akhirnya kedekatan itu membuat saya itu lebih mutualisme lah dengan Bapeten. Sampai-sampai kepala Bapeten yang kebetulan dosen pembimbing Pak Muklidi ya Pak. Jadi Pak Yajri Eko yang sekarang sudah pensiun dari Bapeten itu sangat dekat sama saya, dan saat ini dideputikan oleh Pak Zainal Arifin namanya kepala Bapeten, ya selalu kontak dengan kita. Jadi kalau saya sadari seorang mahasiswa tamatan IKIP, kalau dulu kami agak gengsi nama IKIP, tapi saya merasa bangga gitu. Nah, dan sering saya berpresentasi di Bapeten. Malahan 2017 saya diundang untuk presentasi, mendapat Best Safety and Security Award se-Indonesia. Jadi perusahaan terbaik se-Indonesia, dan saya berpresentasi itu di depan Menteri Riset dan Teknologi waktu itu, dan waktu itu Pak Wakil Presiden nggak bisa datang. Jadi saya sadari seorang lulusan IKIP mampu berbicara radiasi gitu. Padahal yang saya takut sebenarnya. Kenapa? Orang-orang di Bapeten itu rata-rata S3-nya nuklir di Korea, S3 nuklir di Amerika, padahal ini cuma elektro, PTK. Tapi alhamdulillah, itulah yang harus kita banggakan.
Kenapa saya bisa seperti itu? Ya mungkin sedikit saya masuk kepada saran atau apa yang diinikan kepada adik-adik mahasiswa, terutama ya seperti apa yang disampaikan Pak Zarif tadi, cukup banyak sih. Ini harus dicamkan, dan hal itulah yang saya pegang selama ini. Apa sih yang menjadi patokan bagi saya atau menjadi dasar bagi saya? Pertama, dalam perusahaan yang lama saya kenal dengan PDCA, plan, do, check, dan action. Jadi dalam segala sesuatunya itu, baik itu adik-adik mahasiswa, baik itu kita semua, baik itu di perusahaan atau dimanapun juga, kita harus memiliki rencana. Jadi ada rencana mau kemana kita, mau bagaimana kita. Jadi kita tuangkan, ada rencana jangka pendek, mungkin rencana jangka panjang, atau niat lah dalam bahasa ininya. Nah, jadi di sana, setelah kita membuatkan plan, mungkin apa yang harus kita lakukan, kayak adik-adik mahasiswa, nanti saya mau rencanakan ini, mau merencanakan apa, tulis. Jadi plan what you do, rencanakan apa yang akan kita lakukan. Kemudian yang kedua, harus do what you plan. Lakukan apa yang kamu rencanakan. Jadi ujung-ujungnya apa di sini? Kalau kita berbicara di industri, ujung-ujungnya ini adalah prosedur. Jadi prosedur itu dibuat bukan ada begitu saja, tapi rencanakan what you do, rencanakan dulu, kemudian muncullah prosedur itu tadi gitu. Nah, itulah nanti di dunia industri, mungkin di dunia pendidikan juga sama, mungkin ada di kampus. Kemudian lakukan. Do what you do, write what you do what you write gitu. Jadi tulis apa yang kamu lakukan apa yang kamu tulis. Sorry, inilah yang sebenarnya prosedur. Maaf tadi salah ini saya. Jadi inilah SOP yang harus kita lakukan, itu munculnya di sini. Kurikulum atau apa mungkin di kampus, munculnya mungkin di sini. Saya 2 kali diajak menjadi ikut dalam grup diskusi vokal group discussion FGD di Politeknik Batam, yang mungkin sebagai masukan kepada Politeknik untuk menyusun kurikulum waktu itu, dan terakhir tahun kemarin. Alhamdulillah. Jadi dalam hal ini ya mungkin sebagai pengalaman yang ada di dunia industri, itu yang saya kembangkan. Nah, inilah yang mungkin konteks atau proses yang harus kita lakukan. Ada do, kemudian check. Cek dalam arti ini, apakah rencana atau apa yang kita lakukan itu sudah sesuai dengan rencana. Kalau masih belum ada melenceng atau ada ini, lakukan action, tindakan perbaikan. Balik lagi circle-nya ke awal. Plan, do, check, action. Itulah mungkin sebagai patokannya di prosesnya kita. Kemudian dalam menghadapi tantangan, dalam menghadapi kedepannya, itu kita harus menciptakan create a challenge. Ya, ciptakan tantangan gitu. Jadi kan orang-orang barat itu kalau kita lihat berhasil menciptakan sesuatu, hal yang gampang saja, kipas angin, AC mereka buat, rata-rata itu penemuannya dari luar. Itu karena menjawab tantangan. Karena di negaranya dia itu tantangannya cukup berat. Musim dingin kepingin panas, dan musim panas kepingin dingin. Akhirnya menjawab tantangan itu menciptakan alat. Jadi ciptakan tantangan. Nah, jadi selama ini yang mungkin saya cuma background dari sebagai listrik atau elektro, ya saya juga menciptakan tantangan di bidang radiasi. Dan bagaimana untuk menciptakan tantangan itu? Buatlah challenge. Challenge-nya itu apa yang harus kita persiapkan dengan diri kita? Ada 5 langkah. Yang pertama, dipaksa. Kalau kita sudah menganggap itu dipaksa, kita akan terpaksa. Kalau kita sudah terpaksa, akhirnya akan bisa melakukan sesuatu itu. Kalau kita sudah level bisa, akhirnya akan biasa. Kalau sudah biasa, jadi budaya. Jadi apapun karakter yang akan kita bangun, menjadi budaya, itu awalnya harus dipaksa. Dipaksa diri kita, akhirnya terpaksa. Akhirnya kita bisa. Akhirnya kita jadi biasa. Itulah filosofinya mungkin yang saya tanamkan di diri saya jadi ini. Kemudian dari pembelajaran ini, ya walaupun ada masalah, apapun masalah, seperti apa yang disampaikan Pak Zarif tadi, sangat menarik dan sangat terasa bagi saya, itu cepat dijawab tantangan itu. Jangan ditunda. Kalau ditunda, itu akan menjadikan gap. Kalau tantangan, atau ini ibarat persimpangan,
kalau kita persimpangan, ini jalan lurusnya, ini ada persimpangan, ini semakin jauh. Deviasinya ini, jaraknya ini semakin jauh. Itu yang harus kita lakukan perbaikan secepatnya. Sehingganya kita jangan takut dengan adanya tantangan atau challenging atau halangan atau problem. Jadi jangan itu jadikan batu sandungan, tapi jadikanlah batu sandungan itu menjadi batu lompatan. Itulah kreativitas dan inovatifnya kita. Nah, inilah yang mungkin dalam langkah-langkah yang harus kita tempuh dalam mencapai atau menuju ke yang lebih bagusnya. Dan yang terasa bagi saya, challenging yang saya tanamkan pertama karena dipaksa oleh perusahaan, akhirnya saya terpaksa dan akhirnya saya bisa, terutama di bidang radiasi. Alhamdulillah saya sudah dapat sertifikasi level 2 dan insya Allah dalam tahun ini target saya udah level 3, saya tinggal exam aja. Jadi mungkin kalau kami di oil and gas itu bekerja menggunakan kompetensi. Jadi kompetensi kita, kompetensi apa yang kita punya gitu. Jadi kompetensi yang kita, umpama kita di NDT saja, salah satu aja, ada 13 bidang di NDT itu, dan satu aja, radiasi, RT, radiografi teknik, kayak ronsen rumah sakit, itu banyak metode. Salah satu RT itu banyak kompetensi yang kita lalui. Yang pertama, RT level 1, itu dikeluarkan, dididik di Bapeten, kita harus ada bukti sertifikatnya, kemudian naik ke level 2, ada yang sebagai proteksi radiasi. Alhamdulillah saya sudah memiliki semua yang untuk di level nasionalnya. Dan beruntung juga saya untuk di level internasionalnya, saya juga sudah mendapatkan yang namanya RI, radiografi interpreter dari Inggris, langsung dari British, sebagai pengakuannya, dan itu dievaluasi sekali 4 tahun. Kemudian di bidang RT juga, saya juga sebagai RSO, yang juga dikeluarkan oleh Inggris, dan kemarin saya terakhir adalah welding inspector untuk menginspek atau menginikan inspektor 3.1 yang dikeluarkan langsung oleh Amerika, alhamdulillah. Dan insya Allah tadi saya mohon maaf, saya terlambat Pak Yadi, saya kasih tahu, saya hari Senin ini mau berangkat ke Malaysia karena ikut di training lagi, seharusnya di Amerika tapi bisa dipindahkan ke Kuala Lumpur tanggal 6, tanggal 7, tapi saat ini baru tanggal 1 dibuka ke Malaysia, sehingga pagi tadi saya ke terminal Batam Center, terminal feri Batam Center, rupanya sangat crowded, jadi sangat sibuk sekali, jadi susah saya untuk mengapply kayak peduli lindunginya My Sejahtera di Malaysia. Itu sebab tadi saya, Pak Yadi, saya mungkin sedikit terlambat dan saya lagi di jalan. Mohon maaf tadi Pak Zarif ya, jadi baru Pak Zarif saya baru bisa gabung. Jadi dalam hal ini yang saya dapat berikan sebagai inovasi atau ide inovasi kepada adik-adik mahasiswa, kalau mau mendalami di bidang radiasi yang saat ini saya kembangkan, mungkin kalau bidang elektro, bidang listrik, banyak senior-senior kita yang lain, tapi di bidang radiasi saya sebenarnya bisa memberikannya, cuma saya tidak bisa memberikan sertifikatnya. Tapi kalau sebagai pengetahuannya bisa. Kalau di radiasi aja, mungkin kalau kita kaji masalah radiasi aja, saya pernah memberikannya itu, ada 2 orang Amerika Latin dulu pernah dikirim ke sini sama perusahaan kami juga, dan ada 4 orang dari Thailand dulu. Itu minimal saya lakukan khusus untuk radiasi aja, itu minimal 5 hari. Dan begitu juga teman-teman dari Bapeten tahun 2007 dan 2009 itu pernah dikirim ke Batam dan pernah ke tempat kita. 1 hari saya perkenalkan dengan alat-alat yang menggunakan radiasi gitu. Itulah yang ininya. Sampai juga saya pernah memperkenalkan kepada seluruh airport dan seaport untuk custom seluruh Batam, Bintan, dan Karimun dulu. Ini juga pernah. Jadi kalau mungkin ada adik-adik yang kepingin untuk mendalami di bidang radiasi, saya juga siap insya Allah, yang mungkin untuk timingnya cukup panjang. Dan di sana itu banyak fisika nuklirnya. Ya sekarang saya sudah terbawa ke dalam itu, alhamdulillah saya bisa berusaha untuk mengikuti karena itu ada challenging saya. Banyak fisika hitungannya, banyak larinya ke fisika nuklir. Inilah yang mungkin sebagai gambaran. Kemudian di bidang yang lainnya, saya juga berharap kepada adik-adik itu lebih minimal kalau tidak mendalami, mengenal gitu. Karena saya pernah menerima ada beberapa orang dulu dari magang dari dunia industri, ya dari Padang, dan juga ada magang dari kampus-kampus yang lain dari Jawa. Logo atau lambang dari radiasi saja kita belum kenal.
dan sedangkan radiasi itu sangat fatal dan membahayakan hidup kita terutama. Karena saya punya ada sumber radioaktif yang X-ray, itu sekitar 4 menit saya hidupkan jarak dalam 2 meter atau 1 meter lewat, mati kita. Nah, itulah yang risikonya, tapi bagaimana alat yang berbahaya itu menjadi suatu membantu kita dalam menginspeksi pipa. Sama dengan di rumah sakit. Bagaimana sebuah radiasi itu bisa digunakan untuk meronsen seseorang, kemudian bagaimana radioterapi saat ini, ya banyak radiasi-radiasi yang digunakan. Jadi mungkin karena waktu tadi dibatasin setengah jam untuk saya berpresentasi, saya mungkin itu yang bisa saya gambarkan. Dan kalau memang untuk reporting atau apa seperti apa yang disampaikan oleh Kanda Armon tadi, itu memang benar. Tapi bagi saya, dalam hal reporting yang tidak mungkin selalu melihat apa reporting yang sudah ada. Tapi ada konsep yang dicantumkan dalam reporting atau laporan atau ini, yang di dalam itu harus mencakup 5W 1H tadi. Jadi 5W, what, where, apa yang dilaporkan, kemudian di mana kejadiannya, kemudian bagaimana how-nya, dan siapa pelakunya. Kemudian itulah 5W 1H yang harus kita tanamkan. Ya mungkin tidak perlu kita sharing, wah ini format laporannya ini, karena tidak relevan dengan apa yang kita kerjakan barangkali, tapi kembangkan dan selalu cantumkan 5W 1H dalam setiap laporan yang disampaikan. Ya mungkin itu dari saya Pak Yadi, ya mungkin sudah lebih dari 30 menit sesuai dengan jadwal yang diinikan walaupun waktunya sudah sweep. Jadi dari saya, pertama untuk radiasi yang mungkin saya akan bisa memberikannya, saya siap nanti kalau memang ada adik-adik mahasiswa yang kepingin atau sekedar kenal aja, minimal tahulah lambang-lambangnya gitu. Sebab kalau terjadi perang nuklir, enggak tahulah kita nanti, ini sangat berbahaya. Dan sekarang saya juga dirangkum dalam HIMNI, Himpunan Masyarakat Nuklir Indonesia, dan setiap seminggu sekali kita ada temuan atau persidangan. Jadi untuk bagaimana, termasuk ya banyak profesor-profesor nuklir di sana, dan menarik juga di sana termasuk mengkaji masalah nuklir di Rusia sekarang sama Ukraina. Jadi cukup menarik. Ya mungkin itu dari saya. Ya mungkin saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.